Kak, mungkin bisa diceritakan terkait kronologi sebelumnya saat mungkin abang itu dulu sama Saka pada saat malam kejadian dan abang juga sebagai saksi kuncinya gitu. Iya. Bagaimana sih cerita awal mulanya tuh supaya publik juga mengetahui gitu, mungkin seperti apa kalau dari versi sendiri? Yang awalnya, ya awal mulainya Saka di rumah saya jam 7-an tuh ya, malam kumpul-kumpul sama anak-anak, ya biasa nongkrong biasa lah, ada gitaran apa. Jam 8 ke atas nongkrong di rumah neneknya Saka. Tiba-tiba jam 10-an itu ada teman saya yang namanya Irfan itu minta tolong itu motornya mogok, radiatornya tuh jebol, jadi kan nggak bisa jalan tuh. Terus itu kan dia nanya minta tolong sama saya, temen kamu ada nggak yang bengkel buka? Ya kata saya tuh ntar, kalau masalah buka atau enggak sih belum tahu, saya kontak dulu. Ternyata ya masih buka. Terus saya gitu, nah orang bengkel itu di situ jemput teman saya si Irfan, motornya mogok tuh. Nah, salah juga jam 10 itu ke bengkel, ikut sama saya boncengan, ada motor 5 becongan semua, maksud saya Saka becong sama saya. Nah, di arah Forever Pompongan itu ya, yang kejadian Cina tabrakan itu, saya kan dari jauh nih mau bensin nih, kan udah kelihatan nih dari jauh tuh ada aba-aba polisi rambut-rambut tuh mas. Nah saya kan takutnya razia itu kan, jadi saya bilang sama anak yang lagi di step nih, si Irfan yang punya bengkel itu, nanya saya tuh, udah belok aja lah, tanggung udah capek, gas aja, ya udah kamu lurus, saya belok sama Saka tetep, sama teman-teman yang lain tetep, tapi ke arah bengkel sama, tujuannya sama, cuma beda menit aja nyampe situ. Nah saya tiba di bengkel kan, nanya sama temen saya tuh kejadiannya apa, di situ ada razia atau apanya kan, saya nanya tabrakan cuma itu doang. Oh banyak polisi tabrakan, kirain itu razia. Oh ya udah, selesai itu kan motor kan jadi jam 12 kan. Habis itu kan saya pulang sama Saka tuh, pulang rumah nenek lagi, rumah neneknya Saka. Si Saka tidur habis pulang dari situ tuh, saking capeknya, nggak tahu apa ya, kan udah malam banget sih, capek. Nah saya nggak tidur sampai pagi, saya nggak tidur, udah itu aja. Tiba-tiba besoknya tuh Saka ketangkep, disangkanya tuh apa gitu kan, kasus anak muda lah, lahir apa gitu kan. Tahu-tahu deh dengar kasusnya seperti itu. Maka saya kan penasaran kok bisa, makanya saya berani jadi saksi. Nggak ada yang seperti itu teman-teman saya tuh. Emang yang 5 itu teman saya semua, dari teman SD kenal semua, di Saputra teman, tapi nggak seperti itu teman-teman saya. Saya tahu sifat dia, pergaulannya dia tahu semua saya. Maka saya nggak yakin kalau dia tersangkanya, nggak yakin. Nah pas jadi saksi ini kan semuanya disumpahin ya, katanya kakak nggak disumpahin ya? Ya semenjak itu kan, maka saya kan waktu jadi saksi di persidangan kan ditanyain saksinya Saka mana kan, ada ini anak-anaknya, ada orang bengkelnya juga yang punya motor-motornya juga banyak, teman saya juga yang lain juga ada di situ hadir semua. Cuma di sok terangin gimana kronologinya di saat malam itu kejadian atau atas nama Saka kan, saya terangin ya seperti itu. Tapi dia langsung nunjukin ke BAP lagi, saya ngomongnya belum selesai tutupin lagi, jadi kayak gimana gitu, jadi Diarahkan. iya, jadi kayak saya mau ngomong kayak gini ditutupin lagi, jadi nggak jelas itu. Itu yang nutupin
Iya. Sidang itu ya aku dipanggil jam 6 sore, 6 malam nih, jam 6 malam. Istirahat bentar, sholat, nyampe selesai sampai jam sekitar jam 10-an malam. Sidangnya ingat kapan ya? Sidangnya Bulan apa kapan? Lupa sih aku, itu lupa. Sejak 2016 Iya, ya. aku dari pagi nungguin ya sidang itu, dipanggil jam 6 sampai selesai jam 10 malam. Makanya itu saya orang yang nggak ngerti hukum kan ya, kok sidang apa kok sampai malam kayak gini kan. Biasa kalau sidang kan cuma ya ada waktunya kan, sore. Kalau malam saya kan nggak tahu, kurang tahu kan. Aku juga waktu itu udah curiga, cuma saya nggak mau karena udah proses seperti itu. Ya udah saya kan banyak sabar, berdoa ini anak atau ini atau enggaknya, udah saya tuh pokoknya sabar aja. Makanya alhamdulillah udah ada film Vina ini, saya tuh ya pikiran aku tuh pikiran banget, semoga aja terungkap semua ini, terungkap semua, pokoknya nggak tahu dalangnya siapa atau siapa, udah saya tuh doanya itu aja dari dulu tuh. Makanya saya tuh yakin kalau si Saka Tatal itu ya Salah. nggak salah, 100% saya berani Menjamin berarti. jamin, saya siap. Karena dia bersama Iya. Saka kejadian itu. Iya, Makanya berani menjamin itu karena itu. maka saya tuh yakin banget. tapi Saka ini nggak kenal sama Vina sama Eki nggak? Enggak kenal sama sekali. Karena dia orangnya polos, Pak, nggak pernah keluar di rumah. Sekolah aja dia kan kadang berangkat kadang enggak, kan terbuka dia sekolahnya, nggak negeri. Dia di rumah aja pokoknya. Kalau ada yang ngajakin main bola, dia suka main bola. Anak-anak kan, masih anak-anak. Ya, karena usianya masih Iya. di bawah 15. Iya, suka banget ya. Karena tadi bilang tapi pada saat kejadian lihat dia pada saat itu tadi ya misalnya kena polisi Iya. lagi ya kan. Iya. Nah, maksudnya sempat pernah sampai nyamperin kejadian ke TKP atau Enggak. Aku nggak ngeliat, tapi teman saya yang ngeliat tuh. Maksudnya kalau jasad atau enggaknya sih tahu, cuma ngeliat pas kejadian nanya sama polisi di situ tuh, tabrakan situ banyak polisi juga, jadi nggak tahu. berarti pada saat malam itu kan katanya Iya. Saka kan berarti bedanya tuh berapa hari setelah kejadian itu sampai Saka itu ditangkap sama pihak polisi, kira-kira berapa hari? 3 harian lah. Oh, 3 hari berarti Saka langsung Iya. dibawa 3 harian. kepolisian. Nah, ini mungkin gimana tanggapannya soal keterangannya Sudirman ini kan yang memberatkan Saka juga, gimana mungkin? Ya, kalau dari secara kita berbicara adalah fakta hukumnya kan, fakta hukum ketika di BAP dan kemudian di persidangan juga kan, penyebab dari Saka Tatal, kita berbicara fakta hukum ya. Secara fakta hukum, Sudirman itulah yang memberi pengakuan bahwa Saka itu terlibat gitu kan, ya kan? Ya. Terlepas ada isu terlepas Sudirman itu katanya ada keterbelakangan mental, bahkan belum ada tes uji bener nggak dia keterbelakangan mental atau tidak, kan gitu kan. Jadi ya kalau secara fakta memang yang memberatkan si Saka Tatal itu adalah kesaksian daripada Sudirman. Kalau dari asli gimana terkait Sudirman yang memberikan pengakuan secara tidak langsung kan memberatkan dari Saka sendiri, gimana? Karena sebagai temannya dari Saka Tatal yang memang benar-benar mengetahui dan pada saat itu TKP bersama Saka juga gitu, dan saat ini menjadi saksi gitu. Iya, kalau aku mah aku yakin Saka itu nggak salah, karena posisi sama saya berdua jadi saksi, yakin banget. Mungkin pada saat Saka Tatal keluar dan saat itu
dengan film ini muncul itu kan Saka Tatal juga berbicara ke media, ke publik bahwasanya dia bersumpah dan dia mengkubu-kubu untuk saya memang tidak bersalah gitu. Mungkin bagaimana responnya? Ya saya yang ternyata emang dia nggak salah, saya yakin bagus, saya acungi jempol. Aku salut sama dia, mentalnya maksudnya udah agak berani. Dulu dia nggak berani. Pada saat Saka Tatal di penjara, mungkin sempat pernah ngejenguk dia juga. Pernah. Mungkin apa yang dibicarakan? Dia nyari nama saya aja, manggil nama saya aja, mau ngobrol, minta maaf kalau saya punya salah apa. Cuma dia juga yang gimana ya, jadi kayak ngeliat orang keramaian tuh Kayak agak trauma. Jadi kayak makanya paling empat mata sama saya, pelan-pelan tapi ngobrol waktu pertama di itu. Shock ya. Iya, shock Iya. banget dia. karena Tadi lambat tuh, X-nya tuh ngomongnya lambat, nangkepnya, makanya itu langsung gimana, nangis sendiri aja lah pokoknya dengarnya sama dia ngobrol waktu di lapas pelabuhan tuh, itu tempat 2 kali ya gitu. Mungkin sempat cerita nggak sih soal di suasana di dalam ya di dalam terus ada diskriminasi nggak sih dari petugas di situ? Kalau kayak gitu aku nggak tahu, tapi kalau yang teman-teman yang di dalam alhamdulillah pada baik-baik, pada dukung, ngasih motivasi, semangat. Jadi aku tenang pikirannya. Kalau masalah di kayak gitu saya nggak tahu. dia nggak pernah cerita ya. Iya, paling ceritanya ya itu alhamdulillah di sini aman, enak, kayak keluarga sendiri Makan masing-masing. dulu gitu. Iya, Canda aja. sana. Ngilangin suntuk gitu Beda ya. ketika lagi diminta keterangan kan ya gitu kan. Enggak, Bilangnya memang kan gitu kan. problem besarnya adalah kalau saya ditanya sama teman-teman ini, saya nggak akan mau bicara tentang kasusnya. Saya problem besarnya adalah di pelanggaran SOP-nya. Iya. Karena dari awal, dari mulai proses pelaporannya, penahanannya, pemeriksaannya, pelimpahannya, sampai dengan kejaksaan, sampai dengan kehakiman di persidangan. Katakanlah begini, mau busuknya polisi, ketika jaksanya jelas, maka Saka Tatal tidak akan jadi terpidana. Terpidana. Begitu juga seandainya polisi dan jaksanya bangsat. Saya kenceng ngomong ini sebagai KP3. Hakimnya punya hati, Saka Tatal akan dibebaskan. Tapi ini masalahnya adalah konspirasi besar dari oknum yang menguasai alur pikiran hukum dan kemudian melecehkan hukum, hingga hukum. Jadi saya tidak lagi menganggap ini peristiwa Eki dan Vina. Saya bilang dan kemudian hari ini saya menyatakan bahwasannya ke depan ketika mereka PK dan Peggy itu kemudian Prapit dan juga Propam hari ini sedang periksa 18 orang terkait dengan yang kemarin, maka saya minta agar Presiden dan Kapolri menyatakan ini sebagai penjahat yang merendahkan negara dan hukumannya mati di luar kasus Eki dan Vina ya, kan begitu. Karena di sini juga ya ada banyak konspirasi besar yang sebetulnya kalau memang mau jelas bongkar aja. Siapa bapaknya Eki, ada apa di 2016, terkait apa. Lalu kemudian 8 orang yang muncul sebagai saksi yang seperti dongeng ya. Mel, Linda, itu kan sebetulnya kita gini deh, saya tanya sama teman-teman sama semua orang di Indonesia, mampu nggak sih dari 8 orang ini yang dipidana ya, mampu tidak kemudian dapat mengatur hukum sedemikian rupa? Mereka nggak bisa baca, anak kampung, kuli bangunan, bisa ngatur jaksa, bisa ngatur pengadilan. Kalau bisa saya berhenti belajar hukum. Jadi artinya ini pekerjaan yang bukan sembarangan, dan ini pasti orang yang punya uang, orang yang punya kekuasaan, dan orang yang punya pangkat. Maka saya menantang pada Kapolri, menantang pada Jokowi, tuntaskan ini dalam waktu
2 minggu. Kalau nggak bisa mundur. Gampang kok ini kasus. Mahfud bilangnya juga seminggu kok. Asal ada kemauan. Dan ungkap itu 8 orang itu siapa? Termasuk di BP terakhir ada nama Andi dan Gani. Kenapa sekarang dihilangkan? Ada apa itu? Tapi saya bersyukur lah, Kapolri perintahkan Propam periksa semuanya. Alhamdulillah. Saya tunggu nih. Tinggal apakah ada keberanian mengungkap peristiwa di balik peristiwa. Ada puzzle yang dihilangkan oleh mereka. Siapa mereka itu? Tunggu mereka PK, tunggu mereka Prapit, tunggu hasilnya, kita bongkar semuanya. Begitu kalau saya. Jadi kalau dari abang dugaan sementara, abang ini kasus apa? Kalau dari abang sendiri, Pak? Ya saya bukan dugaan lagi, saya menuduh udah. Ya, apa? Pelecehan 3 institusi negara, mengatur, merusak dan merendahkan institusi berhukum dan negara. Kenapa? Buktinya apa? Ada peradilan sesat. Walaupun secara hukum kita harus inkrah, kita patuhi. Tapi prosesnya yang kita buktinya dia sidang dari sumpah. Ada apa ini? Ya, padahal kan walaupun saudara juga boleh didengar selama memang hubungan darahnya itu tidak dari lurus atas ke bawah, menyamping tuh boleh. Itu tidak disumpah kan, dianggap itu padahal ini adalah saksi adu cap. Tapi kita berjuang lewat Iya. sistem peradilan hukum. Artinya kita juga mengajari masyarakat agar tidak gampang diprovokasi. Kita menghormati institusi dan kita yakin menang kok. Menang, terbongkar semua, yakin saya. Betul. Siap-siap aja. Mau yang bintang mau yang apa ketemu nanti kita. Ini saya kan gitu. Kita aja bilang. Nanti yang lainnya pelan-pelan. Kita letupin pelan-pelan. Deg-deg ser kalian semua nanti. Nah, Bang izinkan, kan Ya. ini Bang Hotman katanya mempertanyakan ayahnya Eki. Apakah kalian juga menaruh? begini, dalam kasus Eki, kalau saya pribadi melihat posisi hukumnya 50-50. Kenapa? Karena kan dia belum sebagai tersangka, belum dapat dikatakan sebagai pelaku kan, masih ada prosesnya kan. Nah kalau Saka ini sudah menjalani dan, nah makanya saya bilang saya kembalikan ke tim pengacaranya. Mari kita berjuang bareng-bareng, kan begitu. Tapi ingat poinnya, bukan hanya sekedar membebaskan Peggy atau Saka, tapi membongkar terjadinya kerusakan sistem hukum akibat mereka. Siapa mereka itu? Kita lihat nanti. Saya sih kasih bocoran lah. Di Mabes udah ada tuh nama-namanya, siapa yang ditahan, siapa yang udah ada. Tunggu aja nanti. Atau besok kita kasih sama teman-teman. Ya intinya masalah kasus tentang adanya dugaan dari ke-8 salah tangkap ini kan berawal adanya laporan dari Rudiana kan. Itu Rudiana. Ya, dari itu Rudiana itu. Kemudian dengan adanya kemarin saksi yang memberikan membongkar Liga Akbar itu mengakui kan bahwa dia disetting oleh siapa? Rudiana. Ya kan? Jadi secara otomatis menurut saya ini kan sudah jelas rekayasa kan gitu loh. Diada-adakan TKP aja Liga Akbar tuh nggak tahu TKP-nya gimana. Iya kan? Ini kan benar yang harus bertanggung jawab adalah Rudiana. Makanya KP3, Komisi Pemberantasan Polri, kemudian dihubungi Mas Farhad sama Mas Krisna. Mereka bertanya pandangan tentang pelanggar SOP. Saya bilang oke, tanggunglah Mas Farhad, saya gabung aja. Kenapa? Kalian saya bongkar. Siapa oknumnya, siapa pemainnya. Karena ada pihak-pihak yang tidak salah dijadikan tumbal. Jadi bahaya buat kita. Hukumnya dirusak, perangkatnya dirusak, dan ada tumbal. Tumbalnya ini kan. Gitu loh. Salah satu saka ya. Mungkin Silakan. sedikit menambahkan soal 5 terpidana lainnya, mungkin dari kasus ini sendiri kenal nggak sih sama 5 terpidana lainnya selain Saka? Ada kenal. Ada beberapa mungkin yang kenal. Ya dari Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyadi. Terus yang nggak kenal tuh pokoknya Acil Tato aja yang kenal. Berarti hampir rata-rata semuanya kenal ya? Kenal. Dan A juga meyakini bahwa dia itu bukan pembunuhnya juga. Enggak. Korban salah tangkap Iya. tadi ya. Salah tangkap karena mereka cuma kuli bangunan gitu kan. Mereka kuli bangunan yang logikanya kalau geng motor dari mana dia punya motor gitu loh. Ya Soalnya- kan? Dari prosedur penangkapannya itulah yang sudah keliru Mbak Mas gitu. Berarti memang semua
semuanya itu rata-rata profesinya adalah Kuli sebagai bangunan. kuli bangunan. Iya. Saya berharap teman-teman tunggu hasil propam. Karena hanya dengan itu kita bisa mengetahui detail dan siapa saja. Kalau nggak salah ya ada sekitar beberapa orang yang sudah diamankan. Karena ada hal-hal yang penting bakal kita bongkar. Tunggu aja, silakan ke ini propam. Oh. Pak, mungkin terakhir dari saya, harapannya untuk kasusnya Kasus ini. Vina Cirebon ini mungkin dari A sendiri seperti apa mungkin? Yang udah lama yang belum terkuak ini. Ya, alhamdulillah udah terungkit semua. Biar cepat selesai kasusnya, biar cepat kelar. Semoga yang di dalam sana cepat keluar. Terus Bapak Presiden, saya minta tolong, Nah, Pak Presiden, minta tolong sebesar-besarnya tuntaskan masalah Vina dan Imas. Iya. Karena teman-teman saya yang di dalam sana nggak ada yang bersalah. Aku mohon Bapak Presiden, minta tolong sebesar-besarnya. Mohon, aku yakin Presiden. Terima kasih. ya.